Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Jumlah kita umat Islam terbesar di dunia. Tahu nggak arti terbesar di dunia? Sangat diperhatikan Indonesia. Makanya banyak musuh-musuh kita dalam negeri maupun di luar negeri berkeinginan menjatuhkan Indonesia. Bahkan kalau bisa dijatuhkan kata umat terbesar Islam di Indonesia. Mereka ingin menghabiskan kata itu. Karena membuat mereka takut. Walaupun sayang sekali umat terbanyak begitu dan terbesar, tapi belum bersatu. Jangankan rakyat, mohon maaf, ulamanya aja belum bersatu. Gimana rakyat? Saya tidak berbicara pilihan atau berbeda pilihan atau berbeda pendapat. Itu kita harus wajib menghormati perbedaan. Tapi yang saya fikirkan, bermusuhannya sampai kapan? Saya punya pendapat A, Bapak Ibu punya pendapat B, harus kita saling menghormati. Karena pandangan saya melihat A lebih baik, pandangan Bapak Ibu melihat B lebih baik, kenapa kita ribut? Kenapa saya maksa Bapak Ibu harus tunduk kepada pilihan saya? Harus Bapak Ibu tunduk kepada apa yang saya melihat. Karena juga Bapak Ibu berhak melihat, berhak mempandangi punya pandangan. Makanya kita harus belajar menghormati perbedaan. Yang terjadi di Indonesia bukan soal perbedaan, tapi soal permusuhan. Itu yang saya khawatirkan. Karena mengakibatkan mungkin kita bisa selamat, tapi yang menjadi korban nanti anak-anak kita. Dan kalau kita lihat, dan silahkan Bapak Ibu buka di Syekh Google. Kenalkan Syekh Google? Lihat berita-berita di negeri Arab. Kok bisa terjadi seperti ini? Ada orang berkata karena sunnah sama Syiah. Ada orang berkata gara-gara Yahudi sama ini. Ada orang tidak ada semua, tidak ada. Satu alasan yang membuat kacau balau di Indonesia, di negeri Arab sana, di Timur Tengah, adalah kepentingan politik. Kira-kira mau enggak negeri kita gara-gara kepentingan politik dijadikan negeri kita yang kacau balau, hancur, perang saudara lagi, sama-sama muslim, Allahu Akbar tapi membunuh sesama, sama-sama takbir tapi saling membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan negeri kita diselamatkan oleh Allah SWT. Makanya solusinya kita harus memfikirkan membangun. Kalau kita tidak mampu merubah keadaan sekarang, kita harus mampu membangun. Bagaimana membangun? Kembali umat ini kepada Al-Quran. Ada orang teriak, kita mau kembalikan khilafah, harus kita bangun khilafah. Suruh baca suratul Fatihah aja tidak bisa. Membangun khilafah, Al-Fatihah aja tidak bisa benar. Masih salah baca Al-Fatihah. Umat ini tidak bisa ditolong oleh Allah selain dengan Al-Quran. Kunci keselamatan, kunci kemenangan, kunci kemakmuran, kunci dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan Al-Quran. Kalau kita batu dan tunduk kepada Al-Quran, semua bumi akan tunduk kepada kita. Bagaimana kita lihat umat Islam terbesar di dunia, 54% tidak bisa ngaji. Berarti lebih dari separuh rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. Malu enggak kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah?
Jangan-jangan kita selama puluhan tahun salat, tapi tidak ada satu pun diterima oleh Allah karena Fatihahnya tidak benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, dirubah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya Allah mati. Satu huruf ha jadi ha, rubah makna, batal salatnya. Dia tidak tahu. Makanya niat cita-cita saya semenjak Allah anugerahkan, sebenarnya Indonesia bukan pilihan saya, tapi barangkali Allah menanugerahkan, takdirkan saya diundang pertama kali 2008 untuk jadi imam tarawih di Jakarta, di salah satu masjid besar, Masjid Agung Sunda Kelapa. Dari situ alhamdulillah menjadi imam tarawih, nampaknya senang jamaah dan semakin ramai, sampai heboh di media, di TV dan lain-lain. Waktu itu saya belum bisa bahasa Indonesia, cuma satu kalimat, bagus. Bagus. Alhamdulillah dapat diundang lagi. Nampaknya jamaah senang, tersentuh. Akhirnya minta sama pengurus masjid, kami minta lagi imam itu dari Madinah. Alhamdulillah 2009 saya jadi imam lagi, 2010 jadi imam lagi. Sering bola balik ke Indonesia sambil saya merasa betah di Indonesia, jatuh cinta Indonesia. Alhamdulillah di situ 2008 2009 mulai belajar. Walaupun masih ingat pertama kalimat yang saya belajar, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Itu aja yang saya hafal, tapi belum tahu artinya waktu itu. Itu aja, setiap ketemu orang, Assalamualaikum, apa kabar, bagus, mau kemana, aku cinta kepadamu. Orang bingung, apaan ini? Tapi alhamdulillah karunia dari Allah. Dan saya yakin apa yang saya dapat di Indonesia, di tanah air kita ini, karena berkahnya Al-Quran. Mohon maaf, siapa Ali Jabir? Siapa Ali Jabir? Hamba Allah biasa, tapi karena ini dikenal. Bukan karena keluarga Ali Jabir, bukan karena salah satu paman saya adalah imam besar Masjidul Haram, dikenal Ali Jabir di Indonesia. Tidak ada kaitan, bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena siapa-siapa, tapi karena berkahnya Al-Quran. Karena setiap bapak ibu barangkali menonton di acara TV membawa Al-Quran. Acara Hafiz Indonesia kan bersama Al-Quran, menjadi acara favorit. Yang ketika mulai acara ini, banyak taruhan berkata tidak bakal lama acara ini, paling 1 tahun 2 tahun, habis itu tidak muncul lagi. Dan alhamdulillah bisa kita tunjukkan sampai titik ini masih acara Hafiz Indonesia menjadi acara yang terbaik di seluruh acara TV. Dan kita lihat anak-anak kita, jangankan membanggakan kita sebagai rakyat Indonesia, sampai di luar negeri diundang. Dan rata-rata anak di bawah 10 tahun. Dan semakin tahun berjalan, semakin jalannya acara ini, kita semakin semangat untuk berlomba-lomba untuk mewujudkan dan mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah menjadi kenyataan. Dan belakangan ini puluhan bahkan ratusan sudah, betapa luar biasa perhatian umat kepada Al-Quran. Makanya saya berkata ini kesempatan. Banyak kami terima wakaf, berubah tanah, wakaf berubah rumah, ada yang membayarkan tunainya, ada yang menitipkan emasnya, macam-macam. Luar biasa semangatnya jemaah untuk Al-Quran. Makanya Allah balas, Allah lahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan ada di antara mereka adalah anak bapak ibu. Ketika saya melihat sebuah video di YouTube, Presiden Turki
ke negeri Inggris. Ada kunjungan, dah tahu saya lupa tahun berapa, beberapa tahun yang lalu, Presiden Turki Erdogan dia pergi ke Inggris. Habis selesai kunjungan, bertemu dengan Raja Inggris dan Perdana Menteri Inggris, dia mampir ke salah satu daerah yang banyak umat Islam. Sekalian beliau meresmikan masjid termegah dan termewah di Inggris, di kota London. Dia resmikan. Sampai air hujan itu dimanfaatkan dan disalurkan menjadi air wudu. Ada alat, dipasangkan alat dan salurannya yang sangat canggih. Kemudian mereka bikin air itu bisa dimanfaatkan buat tanam-tanaman dan sekalian buat wudu. Dan listrik rata-rata dari tenaga matahari. Beliau resmikan, yang membuat saya bangga ketika di acara peresmian masjid tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Turki di tanah negeri Inggris. Kemudian biasanya kan ada susunan acara kan, acara peresmian masjid atau sekolah kan ada bacaan Quran, ada sambutan dan lain sebagainya. Yang membaca tilawatul Quran di acara itu adalah Presiden Turki. Coba meresmikan masjid, membaca Al-Quran di tanah negara Inggris. Kira-kira rakyat Turki bangga tidak? Dan saya baca data dan sejarah kehidupan beliau, ternyata dia anak santri. Dan saya yakin tidak ada yang memiliki pesantren lebih besar dan lebih banyak daripada Indonesia. Indonesia terbesar pesantren di mana-mana. Makanya alhamdulillah kami bekerja sama dengan banyak pihak-pihak di Jawa. Alhamdulillah sudah membangun puluhan rumah tahfiz, beberapa pesantren, dan kemarin saja baru kita telah membangun pesantren baru di Cipanas, menjadi juga bagian dari 100 markas. Dan setiap anak-anak dan pemuda-pemudi di bawah binaan kami tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan umrah, tapi saya punya tujuan lain. Saya ingin anak-anak kita bisa setor hafalan dan bacaan di hadapan para imam besar di Tanah Suci. Karena saya ingin mereka diakui, jangan hanya di Indonesia, tapi juga di Tanah Suci. Alhamdulillah rata-rata yang kami kirim ke sana, mereka berdiam di sana, setor hafalan, dan mereka kembali ke tanah air. Masing-masing sudah membawa sertifikat ijazah sanad yang sudah dibenarkan bacaannya, dibenarkan hafalannya, dan diizinkan menjadi guru ngajar karena bacaannya benar. Karena saya ingin tidak boleh banyak hafal tapi bacaannya kacau. Banyak orang hafal tapi bacaannya tidak benar. Saya tidak mau itu. Makanya terbangun program dari 5 metode. Baca Al-Quran dengan benar, perbaiki huruf. Yang kedua, tahsinut tilawah. Yang ketiga, menindahkan suara sama tajwid, walaupun suara kita membuat orang lain sakit kepala. InsyaAllah ada ilmunya bagaimana bisa menindahkan suara kita. Yang keempat adalah menguatkan hafalan, karena banyak keluhan jamaah, kita bisa hafal tapi cepat lupa. Ada enggak obatnya? Ada solusinya. Baru masuk ke metode inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman ada ilmunya? Ada ilmunya. Mana ayat yang buat Nabi Muhammad nangis? Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad senyum? Mana ayat membuat Nabi Muhammad berdoa dan bermunajat? Mana ayat yang Nabi Muhammad SAW mengulanginya berkali-kali sepanjang malam sampai terbitnya subuh dan menangis? Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad takut? Mana ayat yang membuat Nabi Muhammad lebih khusyuk? Mana ayat yang dibacakan dalam salat sunnah? Mana ayat yang dibacakan di salat wajib, subuh, Jumat, apa saja? Semua sudah dijelaskan. Dan ini ada ilmunya. Makanya terbangun program 1 juta menghafal Al-Quran, karena saya mempandangi Indonesia adalah
insya Allah menjadi subur untuk melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini masih panjang, tapi terus kita berjuang. Karena saya memiliki keyakinan sepanjang apapun jarak perjalanan, kalau kita melangkah pasti akan sampai. Yang menjadi persoalan kalau tidak melangkah, melihat jauh, banyak, udah diam di tempat, tak bakal tercapai. Tapi sejauh apapun, anggap ratusan kilometer, kalau tidak melangkah, tidak ikhtiar, tidak usaha, tak bakal sampai. Dan inilah tujuan program 1 juta menghafal Al-Quran. Dan insya Allah akan datang satu waktu, akan keluar sebuah pengumuman. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha, imam dan sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia. Wallahi saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena pengalaman saya selama di Indonesia bersama Al-Quran, tidak pernah merasa gagal. Tidak pernah merasa gagal. Dan saya lihat sendiri, alhamdulillah, banyak para pimpinan di daerah-daerah adalah mereka penghafal Al-Quran. Gubernur, bupati, wali kota, banyak saya kunjungi silaturahim. Ketika kami safari dakwah, saya bertemu dengan para pimpinan. Alhamdulillah mereka sudah menghafal Al-Quran. Salah satunya Gubernur NTB, dan banyak kabupaten-kabupaten yang lain. Dan alhamdulillah rata-rata dari mereka, walaupun ada yang saya bertemu para pimpinan ini, para pejabat dari yang diberikan amanah, mereka ketika saya bertemu, walaupun mereka tidak hafal, tapi jiwanya jiwa Al-Quran. Banyak daerah yang saya kunjungi dari kabupaten, semua rata-rata program mereka perhatian kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran, tolong diajak kerjasama untuk kita membangun desa kita, membangun kampung kita. Dan ini kalau kita tidak bersatu bersama-sama, tidak bisa kita bangun. Mohon maaf, saya bukan dari keturunan Raja Salman. Saya bisa tuntaskan semua. Kita bersama-sama, ayo kita sama-sama membangun. Ayo Bapak Ibu, ayo mari-mari kita ikhlas tulus untuk melipatkan diri kita dalam program ini. Barangkali kita gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi saya percaya dan yakin, insya Allah kita bersama, dari tenaga fikiran, dari tenaga fisik, dari keilmuan, dari sisa harta kita, nafkah, sedekah, zakat, apapun, seberapapun, insya Allah semuanya akan menjadi saksi baik, dan mudah-mudahan tertulis nama kita di hari kiamat sebagai Ahlul Quran. Wallahi Al-Quran indah, nikmat. Saya kemarin ketika membaca Al-Quran, dan alhamdulillah menkhatam berkali-kali, saya cari satu kata, apa ya kira, apa yang saya rasakan, ingin saya sampaikan kepada jemaah. Tapi kadang-kadang sesuatu perasaan ini, indahnya, manisnya ini tidak bisa diungkap, tidak bisa disampaikan. Sambil saya fikir, kira-kira apa kata-kata yang paling pas. Saya ingin betul apa yang saya rasakan bisa dirasakan oleh Bapak Ibu. Habis saya berfikir, saya tidak ketemu selain kata, wallahi Al-Quran ini nikmat. Wallahi nikmat. Miskin yang tidak bisa merasakan nikmatnya Al-Quran. Wallahi miskin. Bukan miskin harta, miskin perasaan, tidak bisa menikmati Al-Quran. Kitab ini bukan kitab biasa, bukan tulisan manusia, tapi kitab ini diturunkan oleh Allah, kalamullah. Kata guru saya, barang siapa yang ingin mendengar Allah bicara, baca Al-Quran. Kalau belum bisa merasakan nikmatnya melalui baca, sima', dengar murattal sambil renungkan fikiranmu, hatimu, supaya bisa menikmati. Sempurna kitab ini, tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya, bahkan tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fih, dan menjadi petunjuk bagi kita, hudal lil muttaqin. Indahnya wallah.
indahnya membaca, indahnya menyimak, mendengar, indahnya mendukun, indahnya berinfak, indahnya semua apapun yang terlibat, segala sesuatu yang terlibat dalam Al-Quran, bersama Al-Quran, apapun bentuknya, wallahi nikmat. Bayangkan Bapak Ibu yang memberikan infaknya, sedekahnya, kemudian kita meninggal dunia, dan semua infak kita yang menjadi wasilah dan sebab terlahir 1 juta penghafal Al-Quran. Dan anak-anak kita ini setiap hari dari pagi sampai malam baca Al-Quran. Berarti selama anda di dalam kuburan, Allah setorkan pahala bacaan mereka terus. Padahal kita sudah mati, tidak ada amalan lagi, tapi karena sedekah kita ternyata membawa manfaat. Dan saya kenal banyak anak-anak santri kita, subhanallah, sambil saya kagumi ada di antara mereka, wallahi tekad tingginya jauh lebih besar daripada saya sendiri. Dan saya ketika merasa diri malas, merasa diri turun semangatnya, saya bertemu dengan mereka, bertambah semangat. Tak pernah mereka capek membaca Al-Quran dari pagi sampai malam, mengulangi berkali-kali. Sampai ada di antara mereka yang tamat alhamdulillah hafalan di usia 13 tahun, hafal 30 juz. Tapi luar biasa. Sampai ketika dikirimkan ke Madinah, dia satu-satunya dibanding semua yang dikirimkan ke Madinah, dia satu-satunya di dalam 1 bulan dia mampu setorkan hafalan di hadapan para imam, 3 imam, dan setiap imam dia khatam 30 juz dalam 1 bulan. Berarti 3 kali dia khatam. Saking begitu luar biasa tekadnya dan keinginannya besar. Dan masih muda. Ini sekarang mungkin usianya 15. Baru ini cerita belum lama. Makanya jamaah sekalian, mohon doa restu, mohon dukungannya untuk program 1 juta penghafal Al-Quran. InsyaAllah terlahir dari tanah Riau ini, InsyaAllah penghafal Al-Quran. Cita-cita saya dan harapan saya, setiap masjid InsyaAllah memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan keindahan bacaan mereka adalah sama dengan keindahan bacaan para imam-imam besar di tanah suci. Kita masuk ke masjid, mendengar suara imam kita, Masya Allah, rasanya kayak lagi di tanah suci. Berarti Bapak Ibu yang merasa merindukan tanah suci tapi belum berkesempatan ke sana, InsyaAllah bisa kita nikmati bersama suasana tanah suci, tetapi di negeri kita Indonesia tercinta. InsyaAllah dengan Al-Quran saya yakin akan berubah semua nasib negeri kita Indonesia. Allah akan turunkan berkah langit, Allah akan keluarkan berkah dari bumi, Allah akan makmurkan negeri kita, aman, sejahtera, dan insya-Allah jangankan kita negeri kita yang akan menjadi makmur, insya-Allah seluruh bumi, bahkan seluruh negara akan tunduk untuk mencintai dan menghormati negeri kita Indonesia. Ada orang kemarin tanya sama saya, kok saya rasa si Ali Jabir ini kok cinta Indonesia? Apa kira-kira harapan Jali Jabir untuk Indonesia? Saya jawab, harapan saya rakyat Indonesia berada di tanah air maupun dia pergi ke luar negeri dihormati oleh dunia. Itu aja. Kalau dilihat ini orang Indonesia, salam hormat, cinta, hormat. Itu yang menjadi harapan saya. Dan ini semua bisa terwujud semuanya melalui Al-Quran. Makanya saya selalu dorong para orang tua yang merasa diri gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu. Tolong. Apalagi sekarang, di zaman sekarang banyak kemudahan dan fasilitas. Quran warna-warni, ada terjemahannya, ada tajwidnya, setel kad bacaannya, sampai anak-anak mainan anak-anak pun ada sekarang banyak program hafal Al-Quran. Silahkan nonton di YouTube. Kalau berkenan menjadi pelanggan di YouTube,
ada satu channel kami bikin adalah Hafiz dan Hafizah. Sehari-hari supaya anak-anak kita menontonnya bisa menerapkan akhlak. Karena saya ingin bukan hanya hafalan Al-Quran, tapi berakhlak-akhlakul Quran. Buka di YouTube Hafiz dan Hafizah. Sehari-hari mereka, bagaimana mereka bisa mengobati keburukan akhlak, bagaimana bisa menanamkan akhlak yang mulia, bagaimana bisa menanamkan jiwa Al-Quran dalam hati mereka dan sehari-hari mereka. Ini menjadi salah satu upaya. Apapun bentuknya, apa itu film kartun, apa itu sinetron, apa itu film, apa saja, apa yang bisa mendorong dan membantu untuk membuat umat ini mencintai Al-Quran, kami selalu usahakan dan ikhtiarkan. Sambil insyaAllah kita akan masih sambat kita berdialog dengan sahabat saya Rafi Ahmad. InsyaAllah munculnya satu program bersama beliau untuk perhatikan program Al-Quran. Banyak, alhamdulillah saya melihat luar biasa karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Para artis pun mereka memperhatikan Al-Quran. Sahabat saya Irfan Hakim luar biasa, ngajinya tidak ada hentinya. Walaupun beliau tidak pernah menampakkan diri dalam ketika mengaji, saya sering memperhatikan. Dari acara ke acara, dalam perjalanan, dia selalu baca Al-Quran diam-diam di mobilnya. Semangatnya mereka, jiwa mereka sudah Al-Quran. Makanya ayo kita mari bersama-sama. Dan insya Allah, Allah akan berikan keberkahan. Kalau kita tidak dapat apa-apa dari Al-Quran, hanya keberkahan, itu sudah cukup. Berkah umur, berkah rizki, berkah keluarga, berkah sehari-harinya, mau apa lagi? Apa arti dari keberkahan? Sehat wal afiat, rizki yang melimpah, dan juga Allah lindungi dari segala bahaya dan keburukan, dan bahagia selamat dunia akhirat. Itulah inti dari keberkahan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi ahlul Quran dunia dan akhirat. Cintailah Al-Quran, jangan bosan bersama Al-Quran. Sehari-harimu jangan lewat, harus selalu bersama Al-Quran. Walaupun ibu-ibu yang mohon maaf sedang halangan tidak ngaji, tolong simak, dengar. Tidak ada larangan untuk ibu-ibu mendengar Al-Quran walaupun lagi tidak salat. Setelkan CD atau dari YouTube murattal. Alhamdulillah jutaan murattal ada di YouTube. Bahkan ada pilihan mau surah apa. Sama ada terjemahannya, bisa ditampilkan terjemahannya. Subhan, semua ada. Mau suara siapa ada. Tinggal kita ketik dan milih. Dan ini merupakan kemudahan untuk menjadi ahlul Quran. Ini semua kemudahan dari Allah SWT. Cuba bayangkan orang dahulu, sahabat Rasulullah, di mana tulisan Al-Quran supaya mereka bisa hafal? Di atas kulit unta. Kulit unta. Begitu turunnya wahyu, mereka tulis supaya tidak terlupa. Dan ada penulis wahyu. Ada beberapa sahabat, 6 sahabat Rasulullah SAW adalah tugasnya penulis wahyu. Apapun wahyu dari Allah mereka tuliskan. Bagi apa mereka? Bagi kulit unta, tulang-tulang sapi, tulang-tulang unta. Ini membuat tambah tulisan ayat Al-Quran. Sampai zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mempersatukan semua tulisan, kumpulkan balapan hafal Al-Quran untuk disatukan Al-Quran menjadi satu, di satu buku atau satu kitab. Datang zaman Sayyidina Uthman, membuat lagi satu kitab dan disebarkan kepada negara-negara lain. Tapi alhamdulillah sekarang coba, sekarang semua ada Quran yang kertas yang bagus, jelas, huruf besar, huruf kecil, warna-warni, tajwid, terjemahannya, mu ada suara, ada murattal. Subhanallah, semua. Sekarang berarti semestinya jumlah kita menghafal Al-Quran melebihi jumlah sahabat Rasul. Kenapa? Karena semua ada, semua serba ada. Tinggal ada kemauan tidak. Allah berfirman dalam suratul Qamar, sambil berkali-kali mengulangi dalam suratul Qamar,
walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafal, difahami, ditadabburi, dihayati, dimudahkan. Bukan akan memudahkan, kami telah memudahkan. Berarti sudah selesai tugas Allah. Fahal min muddakir, siapa yang mau belajar, berarti kalau ada kemauan dapat janji Allah. Allah janji kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau mengambil peringatan, mau mengambil pelajaran, dapat janji Allah. Kalau tidak ada kemauan, Allah tidak bisa maksa. Karena Allah tidak pernah maksa. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak pernah maksa. Tapi kemauannya itu sejauh apa? Kira-kira semangat menjadi ahlul Quran demi kebaikan negeri kita, demi kebaikan keturunan kita. InsyaAllah kita bersama-sama menjadi wasilah dan ikhtiar melalui, kalau orang bertawassul kepada orang salih, kalau tawassul saya kepada Al-Quran, itu wasilah saya. Wasilah saya kemakmuran Indonesia Al-Quran, keberkahan ekonominya, keberkahan politiknya, keberkahan sosialnya, kemakmuran dunianya. Dan insyaAllah akan Allah ridha kepada negeri kita menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur dan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemuliaan oleh Allah SWT bersama Al-Quran, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diampuni segala dosanya. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Ya Allah, berilah kepada kami kesempatan dan kemuliaan bersama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kepada kami karunia menjadi penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Anugerahkan ya Allah kepada keturunan kami, anak dan cucu penghafal Al-Quran, yang mereka mampu membanggakan kami di hadapan hari kiamat. Tuliskan nama kami sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, selamatkan negeri kami Indonesia, selamatkan negeri kami Indonesia, selamatkanlah negeri kami Indonesia dari segala bencana, dari wabah, dari bala, dari musibah. Ya Allah, berikan perlindungan kepada negeri Indonesia dari segala keburukan ya arhamar rahimin. Berikan kepada negeri kami Indonesia pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur dan ikhlas melayani rakyatmu, dan ikhlas rakyat Indonesia, dan ya Allah ikhlas membela agamamu ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya serahkan kepada Palid. Do